Tahun 1996 menjadi awal dari fenomena besar bernama Pokemon. Pada 27 Februari 1996, Game Freak dan Nintendo merilis Pokemon Red dan Green versi Jepang untuk konsol Game Boy. Game ini langsung meledak dan menjadi kegilaan anak-anak, khususnya usia sekolah dasar. Namun di balik kesuksesan itu, tersimpan satu cerita gelap yang hingga kini masih menjadi legenda internet dan teori konspirasi paling terkenal dalam sejarah video game. Sebuah kota kecil dalam game dengan musik yang katanya tidak seharusnya didengar anak-anak. Kota itu bernama Lavender Town. Lavender Town adalah kota unik dalam dunia Pokemon. Berbeda dari kota lain yang cerah dan penuh warna, Lavender Town justru suram, sunyi, dan dipenuhi suasana duka. Di kota ini berdiri Pokemon Tower, sebuah menara pemakaman tempat roh-roh Pokemon yang telah mati disemayamkan. Namun bukan hanya visualnya yang membuat pemain merasa tidak nyaman, melainkan musik latarnya. Theme song Lavender Town dikenal dengan melodi yang sederhana, bernada tinggi, berulang, dan terasa ganjil. Banyak pemain mengaku merasa gelisah, pusing, bahkan takut tanpa alasan jelas saat pertama kali memasukinya. Tak lama setelah perilisan game tersebut di Jepang, mulai beredar desas-desus mengerikan. Konon ratusan anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun mengalami gangguan serius setelah mencapai Lavender Town dalam permainan mereka. Gejala yang dilaporkan pun beragam, mulai dari sakit kepala hebat, mual, mimisan, gangguan tidur, hingga perubahan perilaku yang tidak rasional. Yang paling mengerikan, rumor menyebutkan bahwa sebagian anak melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri atau melompat dari tempat tinggi. Dari sinilah muncul istilah-istilah seperti Lavender Town Conspiracy, Lavender Town Tone, hingga Lavender Town Suicide. Teori ini menyebutkan bahwa theme song Lavender Town versi awal memiliki frekuensi suara yang sangat tinggi. Frekuensi tersebut diduga hanya bisa terdengar jelas oleh anak-anak dan remaja karena struktur telinga mereka belum berkembang sempurna seperti orang dewasa. Nada tinggi itu, jika didengar berulang kali dalam waktu lama, dipercaya dapat memicu stres ekstrim, disorientasi, bahkan dorongan destruktif pada anak-anak tertentu. Meskipun tidak pernah ada laporan resmi dari pemerintah Jepang tentang 200 anak bunuh diri, rumor ini menyebar luas dari mulut ke mulut, majalah game, hingga forum-forum awal internet. Yang menarik pada versi Pokemon berikutnya, termasuk rilisan internasional Pokemon Red dan Blue, musik Lavender Town terdengar lebih rendah dan lebih lembut. Banyak penggemar percaya bahwa para pengembang diam-diam telah menurunkan frekuensi musiknya demi mencegah efek berbahaya. Namun cerita Lavender Town tidak berhenti di sana. Pada tahun 2010, sebuah video misterius muncul di internet. Video tersebut memperlihatkan seseorang menganalisis theme song Lavender Town menggunakan software khusus untuk visualisasi audio, dan hasilnya membuat banyak orang merinding. Di bagian akhir analisis audio, software tersebut secara perlahan membentuk simbol Pokemon Unown. Ini memicu kontroversi besar. Pasalnya, Unown secara resmi baru diperkenalkan di generasi 2. Yaitu Pokemon Gold, Silver, dan Crystal, bertahun-tahun setelah Red dan Green dirilis. Lebih menyeramkan lagi, kata Unown sering dikaitkan dengan pesan tersembunyi. Banyak penggemar menafsirkan simbol itu sebagai pesan, "Live now, pergi sekarang juga." Apakah ini hanya kebetulan visual dari pola suara? Ataukah benar ada pesan tersembunyi dalam musik Lavender Town? Hingga hari ini, Lavender Town Conspiracy tetap menjadi salah satu legenda urban paling terkenal dalam dunia gaming. Tidak ada bukti ilmiah kuat yang membenarkan kasus bunuh diri massal tersebut. Namun banyak pemain mengakui satu hal yang sama. Musik Lavender Town memang terasa tidak wajar, misterius, mengganggu, dan sulit dilupakan. Entah ini hanya mitos, efek sugesti, atau rahasia kelam di balik game legendaris, Lavender Town telah membuktikan bahwa bahkan permainan anak-anak pun bisa menyimpan kisah yang membuat bulu kuduk berdiri.